Azan berkumandang tetapi tidak ada orang. Tadi kalau kita perhatikan bahwa azan yang dikumandangkan Menariknya di sini, siapakah sebenarnya sosok yang mengumandangkan azan di Masjidil Aqsa? Benarkah sosok malaikat yang mengumandangkan azan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah video viral menyebar luas di TikTok yang memicu gelombang keheranan dan spekulasi di kalangan netizen. Bagaimana tidak, di sebuah rekaman tersebut suara azan yang merdu terdengar berkumandang dari Masjidil Aqsa, yang mana sudah kita ketahui seharusnya Masjidil Aqsa ini tertutup dan sepi. Video yang diunggah ke TikTok ini dengan cepat viral menampilkan suara azan yang merdu dikumandangkan dari Masjidil Aqsa. Video ini bukan hanya klip singkat namun menjadi sebuah simbol pertanyaan dan keajaiban. Masjidil Aqsa yang terletak di kota tua Yerusalem adalah sebuah masjid tertua dan paling sakral di dunia Islam. Ketika video ini muncul, Masjidil Aqsa dalam keadaan tertutup sesuai dengan kebijakan keamanan yang diberlakukan oleh otoritas Israel. Namun suara azan yang terdengar dalam video tersebut menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin suara azan bisa terdengar saat tidak ada kegiatan di masjid dan listrik pun telah dipadamkan? Mari kita simak videonya. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول Menurut sumber-sumber di lapangan, pada waktu tersebut masjid memang seharusnya tidak ada aktivitas dan akses ke masjid dibatasi hanya untuk warga tertentu. Situasi ini menambah misteri mengenai asal-usul suara azan yang direkam dalam video tersebut. Dalam konteks ini, azan merupakan panggilan untuk sholat 5 waktu. Ini dalam Islam mendapatkan arti yang lebih mendalam, bahwasanya di dalam Masjidil Aqsa itu tidak ada aliran listrik, bahkan sholat pun dilarang. Kaum muslimin dilarang sholat di Masjidil Aqsa oleh otoritas Israel. Dalam Islam, azan mengingatkan umat muslim untuk beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika waktu sholat tiba, maka malaikat berdiri di atas pintu-pintu masjid kemudian berteriak, "Mari sholat, mari sholat." Oleh hal ini menciptakan interpretasi tentang suara azan misterius tersebut. Bahkan sebagian orang menganggapnya spiritual tanpa fisik, seperti malaikat yang sedang azan memanggil untuk tetap melaksanakan ibadah sholat walau keadaan konflik sedang melanda wilayah Masjidil Aqsa tersebut. Menariknya di sini, siapakah sebenarnya sosok yang mengumandangkan azan di Masjidil Aqsa? Benarkah sosok malaikat yang mengumandangkan azan?
Untuk mengetahui jawaban yang pasti, mari kita simak video klarifikasi dari seorang tokoh yang terkait jalur wisata Al-Aqsa yang bernama Edi Hamdi Satiri Ahmad. Saya ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh akun Bu Ratnawati 353 sejak tanggal 16 November kemarin. Sesungguhnya bahwa Al-Aqsa ini pintunya atau Masjid Al-Aqsa pintunya baru dibuka 1 jam sebelum azan berkumandang dan ditutup Masjid Al-Aqsa setelah 1 jam setelah sholat Isya. Jadi tidak benar kalau berita itu listrik dipadamkan, tetapi memang ada waktu-waktu tertentu di mana Masjid Al-Aqsa dipadamkan. Kemudian azan berkumandang tetapi tidak ada orang. Tadi kalau kita perhatikan bahwa azan yang dikumandangkan itu justru dari Syekh Firas Al-Fazad. Jadi ada dua muazzin sholat subuh di Masjid Al-Aqsa, yang satu Bilal bin Abu Saqfa, kemudian Firas bin Al-Fizaz. Jadi ada orangnya yang melakukan azan. Adapun listrik, ya pada saat-saat tengah malam memang listriknya dipadamkan. Jadi salah apa yang disampaikan oleh Mbak Ratnawati. Edi Hamdi Satiri Ahmad juga mengatakan, bukan tidak ada orang yang sholat di sana. Sebenarnya hari Jumat kemarin tanggal 17 November memang dilarang melakukan sholat Jumat, tetapi yang dilarang itu warga Yerusalem dan hanya diperbolehkan untuk penduduk kota tua yang usianya di atas 45 atau 50 tahun karena Masjidil Aqsa berdampingan dengan kota tua tersebut. Kemudian di samping itu para turism diperbolehkan sholat Jumat di Masjidil Aqsa. Begitulah tutur Edi Hamdi Satiri Ahmad, yaitu seorang tokoh yang terkait jalur wisata Al-Aqsa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah klarifikasi sebenarnya tentang video azan di Masjidil Aqsa yang viral di media pekan lalu. Mungkin hanya ini penyampaian saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.